karena dunia beserta isinya Allah ciptakan untukmu, maka janganlah engkau hidup untuknya. Dunia Allah ciptakan sarana untuk engkau gunakan agar hidupmu teruntuk untuk Allah. Maka jadikan harta kita pelayan kita menuju Allah. Biarlah di dunia orang tak tahu siapa kita, asal nama dan suara kita dikenal oleh malaikat-malaikat Allah di langit. Betapa kadar mempelajari dan menghayati tanpa amal berbahaya. Maka ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Orang yang sampai kepada ilmu saja tak sampai-sampai kepada amal, rugi. Wallahi saya mencintai antum karena Allah. Terutama orang-orang yang saya kenal. Dan secara umum mencintai kaum muslimin karena Allah. Karena keislamannya. Semua Anda yang masih muslim, wallahi ada cinta di hati ini untuk dirimu. Saudaraku, kalau terkesan suatu saat saya memberikan nasihat, maka jangan anggap nasihat seorang yang membenci. Karena itu adalah teori syaitan untuk membuat nasihat ini berhenti di depanmu, tak masuk ke hatimu. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan menciptakan bumi beserta seluruh isinya untuk kita. Tidaklah daratan dan apa yang ada di daratan, dan tidaklah lautan dan apa yang ada di lautan, tidaklah itu Allah ciptakan kecuali untuk engkau wahai manusia. Karena Allah telah menjadikan dunia beserta isinya untukmu, maka jangan engkau hidup untuknya. Sekali lagi, karena dunia beserta isinya Allah ciptakan untukmu, maka janganlah engkau hidup untuknya. Engkau hidup untuk Allah dan diciptakan untuk Allah, bukan untuk dunia. Dunia Allah ciptakan sarana untuk engkau gunakan agar hidupmu teruntuk untuk Allah. Tidak mengerti poin ini akan membuat kita hidup untuk harta, untuk tahta, untuk nama, dan semuanya masih dunia. Dunia adalah harta, harta adalah dunia, tahta adalah dunia, popularitas dan nama pun masih dunia. Ada apa engkau hidup untuk sesuatu yang sebenarnya diciptakan untuk melayani dirimu? Maka jadikan harta kita pelayan kita menuju Allah. Hal yang sama jadikan jabatan kita jalan untuk mendekat kepada Allah. Kalau ataupun harus dapat nama, walau nama yang penting itu di langit bukan di bumi. Kalau ataupun dapat nama di bumi, yang penting ada nama di langit. Biarlah di dunia orang tak tahu siapa kita, asal nama dan suara kita dikenal oleh malaikat-malaikat Allah di langit. Betapa banyak orang-orang yang masyhur di langit tak diketahui di permukaan bumi. Dan betapa banyak orang-orang terkenal di permukaan bumi tak diketahui malaikat-malaikat Allah di langit. Kalau toh pun harus dikenal di bumi, jangan sampai
tak dikenal di langit. Dan kalau toh pun terdapat ada nama di bumi, jadikan nama itu sarana menuju Allah, bukan menghalangi engkau dari Allah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di majlis ini kita sudah masuk ke dalam kitab Fiqih Asma'ul Husna. Kitab yang luar biasa, dipuji oleh para ahli ilmu dari karya ulama yang hidup di zaman kita, bahkan berkunjung ke negeri kita, dan mungkin sebahagian kita pernah bersalaman dengan beliau, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Inilah majlis yang kita buat di hari Ahad semenjak 19 pekan yang lalu. Dan ini adalah majlis yang ke-18, kalau saya tidak khilaf. Ada satu hari absen dari kajian disebabkan keadaan yang ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun alhamdulillah dari 19 pekan, 19 minggu, hanya satu hari kita absen. Ketika sedang berada di Pekanbaru, maka kajian kita adakan dari Masjid Al-Hijrah. Dan ketika berada di luar kota Pekanbaru, maka seperti ini. Kita adakan di sebuah tempat, kemudian ditayangkan di Masjid Al-Hijrah Pekanbaru, dan saudara-saudari kita di sana menyimaknya bersama kita. Kemudian kajian berlanjut terus. Tujuan utama kita memang adalah kitab ini, Fiqih Asma'ul Husna, karangan Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dan alhamdulillah sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Tinggal antum miliki dan pelajari dan hayati, dan yang terpenting adalah amalkan. Karena kalau hanya sekedar mempelajari dan menghayati tanpa amal, berbahaya. Bukan bagus, tapi malah berbahaya. Ada orang yang tak ingin berbahaya karena tahu ilmu, karena dia tahu, kalau tahu kemudian berlagak tak tahu, berbahaya. Akhirnya dia memilih lebih baik tak tahu. Ini juga berbahaya. Anda tidak tahu, berbahaya. Karena Allah menyuruh Anda tahu, kenapa tak mau tahu? Anda tahu, tapi tak mengamalkan pun berbahaya, karena kenapa tahu, namun masih berlagak tak tahu. Yang selamat adalah tahu, kemudian mengamalkan apa yang kita ketahui. Tidaklah maksud ilmu kecuali amal. Tidaklah tujuan ilmu kecuali amal. Sebagaimana tidak ada tujuan daripada membuat pohon durian, menanam pohon durian kecuali duriannya. Dan kenapa saya ngomong durian? Karena saya pencinta durian. Hal yang sama kepada para pencinta manggis. Tidaklah dia menanam pohon manggis kecuali tujuannya adalah buah manggis. Dan tidaklah dia menanam mangga bagi para pencinta mangga kecuali tujuannya adalah buah mangga, bukan pohonnya. Kalau itu kita tahu, maka ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Jangan sekali-kali Anda menanam hektaran pohon durian
tujuannya bukan buah durian. Aneh, untuk apa ditanam pohonnya kalau tujuannya bukan buahnya? Untuk apa menanam hektaran pohon mangga kalau tujuannya bukan buah mangga? Setiap ada buahnya dirontok-rontokin, setiap ada buahnya dirontok-rontokin. Ada apa dengan dirimu? Ilmu bagaikan pohon. Dia tidak ditanam untuk tujuan pohon itu, tapi dia ditanam untuk tujuan buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Maka ilmu adalah pohon, dicari bukan untuk ilmunya, tetapi buah yang dihasilkan dari ilmu bernama amal. Oleh karena itu, orang yang hanya sampai kepada pohon tak dapat buahnya, maka rugi. Hal yang sama, orang yang sampai kepada ilmu saja, tak sampai-sampai kepada amal, rugi. Sudah invest di tanah, invest di pohon, bibit, invest di perawatan, invest di pekerja kebun, namun ternyata buahnya tak ada-ada. Yang ada adalah kerugian. Hal yang sama, invest dalam ilmu. Di mana ada kajian, kita hadir. Di mana ada daurah, kita datang. Di mana ada syekh datang. Di Istiqlal kita pun datang. Mana amalnya? Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Lihat keselarasan antara ilmu dan pohon, dan lihat keselarasan antara amal dan buah. Buah adalah tujuan, amal adalah tujuan. Pohon adalah sarana menuju tujuan, ilmu adalah sarana menuju tujuan. Tak akan ada buah tanpa pohon, tak akan ada amal tanpa ilmu. Ada pohonnya, tak ada buahnya, merugi. Ada ilmunya, tak ada amalnya, merugi. Misalan yang sangat 100% pas. Maka pohon ilmu yang sudah tumbuh di dalam dirimu, wahai manusia, muslim dan muslimah, jangan sampai rugi karena tak ada buahnya. Saya ulangi lagi, dan ini nasihat saya kepada saya dan kepada saudara-saudariku yang saya cintai. Wallahi saya mencintai antum karena Allah. Terutama orang-orang yang saya kenal. Dan secara umum mencintai kaum muslimin karena Allah. Karena keislamannya. Semua Anda yang masih muslim, wallahi ada cinta di hati ini untuk dirimu. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya katakan. Karena akidah yang diajarkan oleh para ulama dari dahulu kala sampai detik ini, asal dia muslim, harus ada loyalitas dari hati kita untuknya. Kaum mukminin bersama kaum mukminin harus saling wala, loyalitas. Sebagaimana orang kufar bersama kufar akan terjadi loyalitas. Saudaraku, kalau terkesan suatu saat saya memberikan nasihat, maka jangan anggap nasihat seorang yang membenci. Karena itu adalah teori syaitan untuk membuat nasihat ini berhenti di depanmu, tak masuk ke hatimu. Syaitan akan datang dan berkata, dia ngomong gitu karena dia benci kamu. Dia ngomong gitu karena dia tidak sama yayasan sama kamu. Dia ngomong gitu karena beda aliran sama kamu. Dia benci kamu, dia hanya cinta kelompoknya saja. Saya ingin di pagi hari ini menembus dinding setan itu dengan mengatakan nasihat ini bukan karena benci, justru karena sayang.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyayangi sampai kepada hewan. Bahkan kasih sayang Nabi nyebrang sampai orang kafir. Kasih sayang takdir, bukan kasih sayang agama. Karena sayang ada dua. Sayang agama tak boleh. Sayang takdir diperintahkan.